Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke Om Bro, kali ini saya mau membahas sedikit tentang masalah RPM dan solusinya Om Bro ya. Jadi untuk masalah RPM ini sebenarnya saya sudah sering jelasin Om Bro ya. Udah sering dibahas juga. Cuman di akhir-akhir ini masih banyak yang tanya masalah RPM ini Om Bro ya. Oke, jadi di sini saya buatin video khusus tentang RPM Om Bro ya, karena yang biasanya itu kan kalau saya bikin di video pembahasan apa terus saya tambahin masalah yang masih berhubungan gitu biasanya Om Bro ya. Jadi untuk video yang ini fokus ke di RPM saja Om Bro. Jadi yang mau saya bahas kali ini itu masalah RPM yang tinggi, terus masalah RPM yang rendah, masalah RPM naik turun, masalah jarum RPM yang nggak mau naik. Nah, jadi seperti itu Bro ya. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas dulu masalah RPM yang tinggi. Jadi untuk masalah RPM tinggi ini Om Bro bisa cek masalahnya di mana itu biasanya Om Bro ya, umumnya itu masalahnya ada di selang-selang vakum. Jadi seperti ini Om Bro. Nah di sini Om Bro ya, selang yang terhubung sama intake manifold ini biasanya disebut selang vakum Om Bro ya. Jadi kalau Om Bro mengalami RPM yang tinggi, Om Bro bisa cek di bagian selang-selang ini. Selang-selang yang terhubung ke dalam intake manifold ini dicek. Apa selangnya ada yang getas atau selangnya lubang atau klemnya yang kurang rapat. Nah jadi seperti itu Om Bro ya. Jadi masalah RPM tinggi ini biasanya itu selang-selang. Terus selain selang yang getas, selang yang lubang, bisa juga RPM tinggi disebabkan dari ISC ini ya. ISC-nya itu sudah error. Bisa juga di bagian throttle body-nya kotor, atau di bagian dalam intake manifoldnya ini kotor. Nah, oke. Jadi untuk pembahasan yang pertama masalah RPM tinggi, Om Bro bisa cek di bagian situ. Oke, selanjutnya untuk RPM yang rendah. Nah, RPM yang rendah ini ada dua macam Om Bro ya. RPM rendah posisi AC off, RPM rendah posisi AC on. Nah, jadi ada dua macam masalah RPM rendah ini. Kita bahas RPM rendah yang posisi AC off dulu. Kalau Om Bro mengalami RPM rendah posisi AC off, nah itu Om Bro bisa cek di bagian throttle body sini. Throttle body-nya ini bersih atau kotor. Terus Om Bro bisa cek juga intake manifoldnya lagi, dan ISC-nya bisa dicek bersih atau kotor dia Om Bro ya. Maaf kalau ISC arusnya yang masuk tahanannya bagus atau tidak, ISC-nya error atau enggak. Jadi seperti itu Om Bro ya. Itu kalau RPM-nya rendah Om Bro ya. Terus kalau RPM-nya naik turun, terkadang ngebul juga di bagian knalpot, ngebul oli kalau mesinnya itu, kalau mobilnya ditanjakan. Nah itu biasanya ini di bagian dalam intake manifold sini olinya penuh. Nah jadi kenapa dipasang OCT, karena biar olinya nggak numpul di sini. Jadi kalau olinya ngumpul ke sini waktu ditanjakan, mobil yang awalnya gini jadi gini kan, kalau ditanjakan olinya masuk ke dalam ruang bakar. Nah jadi dia masuk ke dalam lewat pipa sini, nah ngelewati klep situ ya. Nah terus dia masuk ke ruang bakar, dia kebakar, akhirnya ngebul keluar ke knalpot. Nah jadi seperti itu Om Bro. Terus selanjutnya yang masalah RPM drop posisi AC on. Nah RPM drop posisi AC on ini umumnya Om Bro ya, yang pertama Om Bro bisa cek di bagian arus negatif kabel idle up AC-nya ini. Nah umumnya itu biasanya negatifnya itu di situ hilang Om Bro ya. Nah negatif hilang ini banyak sebabnya Om Bro ya. Entah itu dari memang jalurnya dari modul AC-nya atau dari ECU-nya, bisa juga dari housing ISC-nya. Nah jadi kalau di housing ISC itu biasanya magnetnya sudah nggak magnetnya itu nggak yang narik dengan kenceng gitu Bro ya. Jadi nggak bisa narik kenceng, bisa juga disebabkan dari sana. Jadi dia waktu AC on nggak bisa buka, jadi dia nggak mau buka, jadi RPM-nya tetap di bawah. Waktu di on ketambahan beban kompresor ya, akhirnya RPM-nya jadi drop. Nah jadi coba dicek negatifnya dulu, dicek housing ISC-nya dulu. Oke, selanjutnya masalah RPM
Oh ya, masalah RPM di bawah, RPM-nya agak gerak. Yang kemarin itu ada masalah RPM-nya di bawah nggak gerak, tapi kalau digas dia bisa naik, cuman nggak bisa tinggi. Atau suara mesin tinggi, tapi RPM-nya tetap di bawah. Nah, jadi kalau masalahnya seperti itu masalahnya bukan ada di bagian mesin sini. Umumnya masalahnya ada di baliknya jarum RPM-nya, Om Bro ya. Nah, jadi di bagian belakang jarum RPM atau penggerak jarumnya itu di situ kan ada semacam rangkaian PCB gitu, Bro ya. Rangkaian apa itu ya namanya, Bro ya, yang hijau-hijau yang ada elektrik ada elko, ada komponen-komponennya gitu, Bro ya. Nah, di situ, Bro, itu biasanya di situ ada elko-nya 2, kalau nggak salah ukurannya itu 10 UF 25 volt. Nah, itu biasanya masalahnya ada di elko. Jadi elko kalau misal mesinnya tinggi suaranya, tapi kok nggak sesuai RPM-nya di bawah, misal anggaplah ini suara mesin ini di 1000 RPM, tapi RPM-nya di situ cuma 200 atau 300. Nah, itu berarti elko-nya minta diganti. Jadi diganti saja elko-nya, insya Allah nanti normal lagi. Nah, dan yang kemarin ini ada yang beberapa berhasil, Om Bro ya, berhasil setelah ganti elko dia berhasil. Kemudian bingung karena RPM-nya langsung naik tinggi. Nah, jadi kalau Om Bro habis bongkar RPM, habis ngelepas jarumnya, waktu masang itu perlu dikalibrasi dulu, Om Bro ya. Jadi kalau langsung dipasang, dia waktu di kontak on langsung naik, di starter tambah naik lagi. Nah, jadi perlu dikalibrasi dulu. Untuk cara bongkarnya, untuk ngelihat bagian dalam elko-nya, Om Bro bisa ngelihat di channel saya. Saya pernah bahas judulnya kalibrasi jarum RPM, Om Bro. Nah, itu ada di channel saya. Jadi Om Bro bisa lihat di situ modelnya seperti apa dan cara kalibrasinya bagaimana, bisa ngelihat di channel saya ada, Om Bro. Sudah pernah saya bahas. Mungkin ya agak di bawah-bawah, Bro ya, karena agak jauh, agak lama lah bikin videonya waktu itu udah. Nah, jadi gini, terkadang masalah yang Om Bro alami sama yang saya jelasin ini belum tentu sama. Jadi maksudnya gini, yang saya jelasin misal dicek selang-selang ternyata sudah bagus semua, tapi kok masalahnya RPM-nya tetap tinggi. Nah, jadi itu kadang gini, Om Bro ya, ada hal-hal yang sepele lah, Om Bro ya, ada hal yang sepele yang kita ini kadang nggak sengaja akhirnya nemuin masalahnya di sini. Nah, jadi gitu. Jadi mobil tua ini ya unik, Om Bro ya, jadi kita perlu nyari, Om Bro. Jadi nanti jadi semoga video ini nanti banyak komentarnya, Om Bro ya. Maksudnya itu tujuannya gini. Jadi di situ kita nanti bisa saling tukar pengalaman di kolom komentar lah, Om Bro ya. Jadi yang punya pengalaman-pengalaman silahkan ditulis di komentar. Jadi sekiranya nanti ada yang mengalami hal yang sama, bisa ngelihat baca-baca di komentar situ. Jadi maksud saya seperti itu, Om Bro ya. Oke, Om Bro, jadi seperti itu, Om Bro ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan, Om Bro ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.